Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Nah, kali ini aku bakal bawain alur cerita film yang pastinya bakalan seru banget. Ini tuh drama Korea guys, yang isinya bikin plot twist banget guys. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari aku. Jadi semua berawal dari sebuah kasus di mana seorang seniman ditemukan meninggal di studionya sendiri. Nah, istrinya yang merupakan seorang guru seni juga lah yang menjadi tersangka utama karena semua bukti mengarah kepadanya. Kira-kira mampukah sang istri lepas dari semua tuduhan itu dan mampukah dia membersihkan nama baiknya? Langsung kita lihat aja ya guys. Wanita ini merupakan seorang guru seni bernama Ah Yun Soo. Malam itu dia menemukan suaminya tergeletak di studionya dengan bersimbah darah. Sambil menangis dia menelpon 911 untuk meminta bantuan. Namun sepertinya suaminya yang bernama Ki-dae sudah tidak bisa diselamatkan. Ki-dae meninggalkan satu orang istri dan juga satu orang anak. Kepergiannya membuat Yun Soo dan juga anaknya benar-benar merasa terpukul. Yun Soo dikenal sebagai guru yang baik di sekolahnya. Bahkan semua murid-muridnya pun datang untuk melayat kepergian suaminya. Keesokan harinya, masih dalam keadaan berduka, Yun Soo dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai beberapa keterangan terkait kematian suaminya. Bahkan sampel DNA-nya juga diambil untuk dibandingkan dengan DNA yang ada di lokasi kejadian. Polisi mencurigai Yun Soo karena pada saat kejadian dialah yang pertama kali menemukan suaminya. Ditambah lagi saat dimintai keterangan, Yun Soo tidak menunjukkan wajah sedih sama sekali. Padahal dia sedang berduka, tapi dia lebih banyak tersenyum dan bahkan dia menggambar di hadapan polisi wanita tersebut. Polisi menganggapnya itu benar-benar tidak wajar karena istri mana yang masih bisa tersenyum ketika ditinggal suaminya meninggal. Namun Yun Soo tetap tidak merasa bahwa dia yang membunuh suaminya. Karena hari itu ia datang ke studio pure karena suaminya memang sudah janjian sebelumnya dengan dirinya. Namun dia malah menemukan suaminya sudah dalam keadaan sekarat. Kemudian dia menunjukkan hasil gambaran yang ia klaim bahwa dia melihat orang yang ada di gambar yang menggunakan tudung tersebut keluar dari studio suaminya sebelum dia masuk ke dalam studio. Dan dia pikir itu adalah junior suaminya yang menyukai suaminya. Polisi terus mencecarnya hingga malam. Tanpa bukti yang jelas, mereka masih menahan Yun Soo yang masih berduka. Sampai akhirnya, kasus tersebut diambil oleh seorang jaksa yang bernama Baek Dong Hoon. Nah, setelah melihat gambar-gambar dari TKP, Dong Hoon yang merupakan mantan detektif sangat tertarik dengan kasus tersebut. Ditambah lagi, barang yang digunakan untuk membunuh yang diletakkan di atas tubuh korban terkesan aneh. Karena senjata tersebut tidak terkena larutan etsa. Padahal seluruh tubuh korban disiram dengan larutan etsa untuk menghilangkan jejak. Karena belum ada bukti yang kuat, Yun Soo akhirnya dilepaskan. Tapi sepertinya Dong Hoon tidak akan berhenti sampai di situ. Yun Soo pulang ke rumahnya yang kini tanpa suaminya. Dia hidup berdua bersama putrinya yang bernama Sop. Bagaimanapun, dia tetap harus menjalani kehidupannya. Meski tanpa suaminya, ia kembali mengajar ke sekolah seolah tidak ada kejadian apapun yang menimpa dirinya. Namun ternyata Dong Hoon masih terus mengikutinya. Karena sepertinya dia sangat terobsesi ingin menjadikan Yun Soo sebagai tersangka. Jadi dia mengikuti Yun Soo kemanapun dia pergi. Dan yang membuat Dong Hoon lebih curiga adalah beberapa hari kemudian Yun Soo langsung menjual barang-barang suaminya meskipun belum ada seminggu suaminya itu meninggal. Seolah-olah dia benar-benar ingin menghapus suaminya dari kehidupannya. Dong Hoon yang masih terus menyelidiki Yun Soo tak sengaja menemukan beberapa struk pembelian larutan etsa milik Yun Soo yang ia temukan di meja kerjanya. Keesokan harinya, polisi memanggil junior Ki-dae yang diduga membunuh karena menyukai Ki-dae. Namun setelah dilakukan interogasi dan penyelidikan, wanita tersebut ternyata memiliki alibi yang kuat dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Meskipun sempat dipertemukan dengan Yun Soo, mereka tetap tidak menemukan bukti apapun. Dong Hoon tetap tidak menyerah, dia masih terus mencari bukti agar membuktikan Yun Soo adalah pembunuh sebenarnya. Dia mendatangi tempat TKP di mana Ki-dae dibunuh. Dia meneliti satu persatu tanpa ada yang terlewat. Bahkan di sana dia membayangkan gerakan sang pembunuh dan juga mempraktekannya agar dia bisa tahu apa yang ada di pikiran pembunuh tersebut. Sampai akhirnya dia menemukan senjata asli yang digunakan untuk membunuh yang terdapat percikan darah korban, di mana ternyata senjata tersebut diletakkan di antara tumpukan pisau pahat lainnya. Kemudian dia membawanya ke lab forensik untuk melihat tentang DNA yang ada di alat tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat DNA yang 99% cocok dengan DNA Yun Soo pada alat tersebut.
Dan tanpa pikir panjang, polisi langsung menyimpulkan bahwa Yunsu benar-benar seorang tersangka. Ketika Yunsu akan berangkat kerja, tiba-tiba polisi datang untuk menangkapnya. Meskipun dia mencoba mengelak, namun polisi tetap tidak menghiraukannya. Bahkan polisi menggeledah kelas tempat Yunsu mengajar. Yunsu kini ditahan atas tuduhan pembunuhan suaminya sendiri. Untuk sementara, dia menitipkan sop kepada sahabatnya. Keesokan harinya, Dong-hun kembali menemui Yunsu. Dia mulai kembali penyelidikannya dari awal. Dimulai dari ia berspekulasi bagaimana Yunsu membunuh suaminya sendiri. Dia benar-benar berpikir bahwa Yunsu lah yang membunuh Ki-dae. Meskipun Yunsu mencoba menjelaskan, Dong-hun tidak mendengarkannya sedikit pun. Dong-hun hanya percaya apa yang dia ingin percayai. Hanya karena salah satu alat pahat yang diduga senjata pembunuhan terdapat DNA Yunsu di sana. Ia juga menuduh Yunsu menuduh junior Ki-dae hanya untuk alasannya dan juga alibi. Dan Dong-hun benar-benar memberi tekanan kepada Yunsu. Dan dia benar-benar tidak mendengarkan sepatah kata pun alasan yang keluar dari mulut Yunsu. Yunsu kini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan langsung dipindahkan ke sel tahanan untuk jangka waktu yang lama bersama dengan pelaku kejahatan lainnya. Dengan nomor tahanan 2874, Yunsu memulai harinya sebagai seorang narapidana. Seperti biasa, sebagai anak baru di kamar sel tersebut, dia pasti mendapatkan cemoohan. Apalagi dengan kasus pembunuhan suaminya sendiri. Sedangkan Yunsu hanya bisa menangis dalam kegelapan. Sedangkan Dong-hun mendapatkan sanjungan dari atasannya karena dianggap berhasil menyelesaikan kasus Yunsu dengan sangat cepat. Selain itu, seorang YouTuber juga membahas kasus Yunsu dan bahkan mengunggah videonya. Sehingga seketika semua orang membicarakan Yunsu. Bahkan para murid dan juga wali murid juga ikut menghujatnya. Yang awalnya mereka membela, sekarang semuanya berbalik menghujat Yunsu. Sekarang Yunsu benar-benar tamat, seperti tidak ada jalan keluar untuk dirinya untuk membersihkan nama baiknya. Selain itu, karena semua bukti mengarah kepadanya dan juga media sudah ramai, dia dipaksa mengaku saja oleh pengacaranya agar dia mendapatkan keringanan hukuman meskipun dia tahu dia bukan pembunuhnya. Scene kembali ke malam kejadian, di mana setelah sepulang kerja, dia mendatangi studio suaminya untuk minum bareng sesuai perjanjian mereka. Malam itu hujan lebat, namun sebelum dia turun dari mobil, ia melihat seorang menggunakan tudung keluar dalam studio tersebut. Dan setelah itu, ketika dia masuk, dia menemukan suaminya sudah tergeletak dengan bersimpah darah. Dan itulah kejadian sebenarnya terjadi, namun dia tidak pernah bisa untuk membuktikannya. Keesokan harinya, di sebuah rumah besar, seorang dokter gigi dan juga istrinya ditemukan tergeletak dengan mulut berbusa. Dan di sana ada seorang wanita yang dengan santainya menonton TV di sebelah mayat tersebut. Di sana dia melihat Yunsu dalam berita dan entah apa yang ada di pikirannya.